Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1391 Batu Sage. Langkah ini, Sundering Stars, hanyalah pemahaman Ye Yuan di dua tingkat pertama makam pedang. Pada saat itu, dia memahami di tingkat kedua, akhirnya memicu reaksi Canon Chaos Heavenspan, membentuk bentuk dasar dari teknik bela diri Sword Dao. Ye Yuan menggunakan waktu 1 tahun untuk terus sempurna, hanya saat itu, ada bintang Sundering. Namun, undang-undang Sword Dao dua tingkat pertama jauh dari jangkauan mencapai penyelesaian besar pedang Dao lapis pertama. Untuk bintang Sundering memiliki kekuatan seperti itu, di satu sisi, itu karena kekuatan teknik bela diri itu sendiri. Sementara di sisi lain, itu karena metode kultivasi yang kuat yang dilatih Ye Yuan. Jadi begitulah adanya, Ye Yuan, alasan aku menemukanmu hari ini, kamu mungkin juga sudah menebak sedikit. Karena teknik bela diri Anda berasal dari makam pedang, maka itu harus tetap di Akademi Wumeng, sehingga bermanfaat bagi mereka yang datang setelah. Tentu saja, Akademi juga akan memberikan kompensasi yang cukup besar. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Wen Yiyang perlahan berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu, tentu saja. Saya sudah menanamkan rahasia kunci Sundering Stars dan pemahaman pedang Dao saya beberapa tahun ini kedua keping bintang surgawi ini. Petik 2. Saat berbicara, Ye Yuan mengambil dua keping bintang surgawi dan menyerahkannya ke Wen Yiyang. Jelas, Wen Yiyang tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat mudah, dan linglung untuk sementara waktu sebelum menerima jade bintang surgawi. Murid-murid yang lampau, membuat mereka memiliki metode kultivasi yang mereka pahami sendiri, kebanyakan dari mereka menghargai barang-barang mereka sendiri dan tidak mau menyerahkannya. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar bahkan mempersiapkan giok bintang surgawi. Wen Yiyang sudah lama mengamati Ye Yuan. Tapi hanya bertemu Ye Yuan hari ini dia tahu bahwa pemuda di depannya ini berbeda dari yang lain. Pikiran yang teliti, langsung ke titik ketika melakukan sesuatu, tanpa sedikit pun keraguan dan kecerobohan. Yang lebih sulit didapat adalah kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi, bakat melebihi yang lain. Dia jauh dari para jenius di akademi yang bisa dibandingkan. Wen Yiyang menenggelamkan akal surgawi ke dalam batu giok bintang surgawi dan dengan cepat menyentuhnya. Ekspresi wajahnya perlahan-lahan menjadi khusyuk. Peringkat satu teknik bela diri terlalu sederhana untuk Wen Yiyang. Dengan wilayahnya, bahkan jika itu adalah teknik bela diri yang tidak dikenal, itu tidak menghabiskan banyak usaha baginya untuk menggunakannya juga. Tapi bintang Sundering ini benar-benar memberinya perasaan tidak jelas dan sulit dipahami. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak bisa mengorek ke kedalamannya. Kejutan ini secara alami sama sekali tidak signifikan. Tidak buruk. Baik sekali. Memang ide yang aneh dan luar biasa. Ye Yuan, Anda benar-benar memiliki kemampuan pemahaman seperti itu di usia muda. Sangat sulit didapat. Wen Yiyang bertindak dan memujinya. Bagaimanapun, dia adalah setengah ahli dari Dewa Surgawi yang hebat. Bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan seorang siswa dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak begitu mengerti. Kemudian, ia berencana untuk mempelajari teknik bela diri ini dengan benar. Teknik bela diri yang bahkan dia tidak mengerti memang membangkitkan keinginannya untuk menang. Ye Yuan berkata dengan hormat, terima kasih banyak atas pujian Academy Head. Murid juga beruntung. Petik 2. Ye Yuan secara alami tahu bahwa dia berpura-pura menjadi seperti ini. Meskipun Sundering Stars hanyalah teknik bela diri surga lapis pertama dari pedang Dao, itu bercampur dalam akumulasi Dao dari Chaos Heavenspan Canon, serta kristalisasi dari kerja keras para pendahulu Wumeng Academy yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa semudah itu dimengerti? Jika sesederhana itu, atas dasar apa dia bisa mengalahkan setengah langkah Heaven Glimpse Skin Sao dengan jus memasuki kekuatan tahap akhir Groto mendalam? Selain itu, meskipun prasasti surgawi dapat menggambarkan Heavenly Dao, ketika menggambarkannya, pasti ada beberapa kerugian. Warisan bisa dipahami, tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Hanya dengan benar-benar memahami makna mendalam di dalamnya seseorang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan sebenarnya tidak khawatir tentang penyebaran keterampilan ini. Dia hampir yakin bahwa di Akademi Wumeng saat ini, sama sekali tidak ada orang yang benar-benar bisa memahami teknik bela diri ini. Ye Yuan, bagaimana dengan ini? Karena Sundering Stars tidak lengkap, setelah saya lapor ke City Lord, Yang Mulia, nanti, kami akan sementara menetapkannya sebagai keterampilan Akademi Semu. Adapun hadiahnya,
Itu akan diberikan kepada Anda sebagai standar keterampilan akademi tertinggi, 100.000 poin. Bagaimana menurut Anda? Meskipun Wen Yiyang berbicara dengan nada berdiskusi, itu sebenarnya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Selanjutnya, 100.000 poin benar-benar sedikit di Akademi Wumeng. Dengan 100.000 poin ini, dia pada dasarnya terkunci di tempat pertama di batu poin pengadilan luar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak kepada Kepala Akademi. Namun, bisakah aku menyusahkan Kepala Akademi untuk membantuku menukar obat roh? Petik 2. Wen Yiyang tercengang dan berkata, obat-obatan roh. Tidak bisakah Anda langsung pergi dan menukarnya? Petik 2. Ye Yuan berkata, jumlah yang saya butuhkan relatif besar. Selain itu, beberapa obat semangat tidak umum. Jika saya pergi dan bertukar diri sendiri. Saat Wen Yiyang mendengar, dia mengerti dan berkata dengan anggukan, baiklah, nanti, kamu mendapatkan daftar untukku. Ye Yuan mengambil sepotong batu giok dan berkata, aku sudah menyiapkannya. Wen Yiyang membeku lagi dan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu Pang, benar-benar maju secara bertahap dan mengakrabkan dirimu di setiap langkah. Sepertinya kamu sudah siap. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kesiapsiagaan menghindari bahaya. Kepala Akademi berurusan dengan sejumlah masalah setiap hari, seberapa buruk hal itu datang dan menyusahkanmu lagi nanti. Petik 2. Wen Yiyang mengangguk dan berkata, baiklah, berikan padaku. 3 hari kemudian, semua siswa yang tinggal di Akademi akan berkumpul dan mengamati kamu mengukir namamu di batu sage. Petik 2. Ketika Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Wen Yiyang sebenarnya memiliki perasaan yang mirip dengan dibebaskan dari beban berat. Dia, seorang ahli setinggi dewa setengah langkah, benar-benar jatuh di belakang Ye Yuan setengah mengalahkan dalam semua aspek. Itu sangat menyedihkan. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Wen Yiyang memuji. Di alun-alun, beberapa ribu orang berdiri di barisan yang rapi. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat profil muda itu di platform. Tentu saja, ada juga beberapa tatapan yang sangat tidak ramah. Seperti Wang Song dan Qin Tian. Hall of Fame adalah kehormatan tertinggi di Akademi Wumeng. Untuk dapat meninggalkan nama seseorang di batu sage, masing-masing memberikan kontribusi besar kepada Akademi Wumeng, meninggalkan pukulan yang cemerlang dalam sejarah Akademi Wumeng. Undang batu sage. Saat kata-kata Wen Yiyang memudar, ada getaran di kehampaan. Sepotong batu besar perlahan merobek ruang dan muncul di depan semua orang. Saat batu sage muncul, ekspresi Ye Yuan menjadi keras juga. Aura yang memancarkannya membuat orang memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Itu adalah aura suci. Ye Yuan sedikit mengerahkan kekuatan gunung leser Heavenspan sebelum menetralkan aura ini. Mengangkat kepalanya dan melihat, cahaya kemasan berdesir di atas batu besar, masing-masing dan setiap nama menyilaukan mata. Bungkuk ke batu sage. Wen Yiyang memimpin dan membungkuk ke arah batu sage. Beberapa ribu siswa di alun-alun juga membungkuk tubuh mereka dan membungkuk. Orang bisa mengatakan bahwa mereka semua menghormati dari lubuk hati mereka. Ye Yuan juga membungkuk rendah. Orang bijak masa lalu ini layak untuk haluannya. Dia tahu bahwa pedang di makam pedang ditinggalkan oleh orang bijak masa lalu ini. Selesai membungkuk, Wen Yiyang berkata kepada Sage Stone dengan suara yang jelas, hari ini, ada murid Ye Yuan, yang menciptakan seni pedang, bintang sundering, di makam pedang, mengalahkan 6 keterampilan akademi tertinggi, memberikannya kepada akademi, tanpa pahala yang lebih besar. Kepala Akademi yang berkuasa, Wen Yiyang, dengan hormat mengundang batu sage untuk mengizinkan Ye Yuan mengukir kata-kata dan meninggalkan namanya, memasuki Hall of Fame. Petik 2. Saat suara Wen Yiyang memudar, batu sage tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Sinar cahaya kemasan melesat, menyelimuti Ye Yuan di dalam. Ekspresi Ye Yuan menjadi keras, merasa seolah rahasianya semua sedang disadap. Tapi tepat pada saat ini, gelombang aura mengerikan yang dipancarkan dari tubuh Ye Yuan, tiba-tiba mengalir terbalik, menyelimuti batu sage. Bergemuruh. Batu sage tampaknya telah mengalami luar biasa dan mulai gemetar hebat di udara. Bab 1392 Tiga Busur. Ini, apa yang salah dengan batu sage? Wen Yiyang berteriak kaget, menatap batu sage dengan tak percaya. Retak, retak, retak. Di batu sage, garis-garis halus yang retak benar-benar muncul. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua secara tidak sadar menjadi gelisah, tidak mengerti apa yang terjadi. Senior, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu efek laser Heavenspan Mountain?
Ye Yuan bertanya pada Dasles. Heh, batu sage ini hanyalah harta yang mendalam dari penguasa surgawi. Untuk benar-benar berani mengorek ke gunung Heavenspan kecil, bukankah ini orang tua yang makan arsenik, mencari kematian? Dasles berkata dengan nada menghina. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak. Jika ini rusak, Akademi Wu Meng pasti akan mencurigainya. Senior, bisakah Anda membuat gunung Heavenspan kecil menarik kembali atau tidak? Kalau terus begini, aku akan kacau, kata Ye Yuan sambil tersenyum pahit. Dasles tersenyum dan berkata, kamu memperhalus gunung leser Heavenspan, mengapa kamu datang dan bertanya padaku? Ye Yuan tertegun, buru-buru memutar Cannon Chaos Heavenspan secara rahasia, mencoba untuk berkomunikasi dengan gunung Heavenspan kecil. Benar saja, penindasan yang dilepaskan oleh gunung Heavenspan kecil secara bertahap menahan diri. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia menghela nafas lega juga. Setelah getaran kuat, batu sage akhirnya stabil. Garis-garis halus yang retak sudah perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Melihat adegan ini, hanya saat itu, ekspresi Wen Yiyang menjadi sedikit lebih baik. Kepala Akademi, ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan pura-pura takut dan berkata. Wen Yiyang juga tidak pasti dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya di masa lalu. Apakah Anda punya perasaan khusus sekarang? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wen Yiyang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu itu aneh. Saya merasa, batu sage tampaknya takut akan sesuatu. Tapi sekarang, seharusnya sudah pulih seperti semula. Mari kita lanjutkan upacara itu. Ukir karakter. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, melompat, dan melonjak ke langit. Mendering. Pemusnahan jahat tiba-tiba pindah, mengukir, Ye Yuan, dua kata besar, di batu sage. Ye Yuan mendarat. Dua karakter besar itu segera menjadi emas yang menyilaukan dan menarik perhatian. Ketika semua orang melihat pemberontakan Ye Yuan dan kepahlawanannya, mereka semua sangat iri. Ketika Qin Tian melihat adegan ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa cemburu, emosi ini. Selama ini, dia selalu menjadi objek kecemburuan. Di matanya, hanya ada realem Divine Lord. Dia sama sekali tidak memiliki saingan di antara teman sebaya. Tapi hari ini, pemuda yang dia dihukum sebagai orang mati memasuki Hall of Fame di depannya, menjadi anggota Hall of Fame termuda dalam sejarah Akademi Wu Meng. Dia melihat pandangan belakang Ye Yuan, cahaya dingin berkilauan di matanya. Qin Tian sudah mengambil keputusan, percobaan peleburan kota 100 kali ini, dia harus membiarkan Ye Yuan mati di dalam. Selamat kepada Ye Yuan karena mengabadikan namanya. Dengan penuh hormat saksikan orang bijak itu pergi ke Hall of Fame. Petik 2. Di bawah suara Wen Yiyang, batu sage tersembunyi ke dalam kekosongan sekali lagi, menghilang. Mulai hari ini, kalian semua akan menerima kebaikan Ye Yuan. Tunduk dan beri hormat kepada orang bijak. Wen Yiyang berkata kepada semua siswa. Qin Tian, Wang Song, serta para murid keluarga Qin semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Terutama Qin Tian, dia benar-benar harus sujud dan memberi hormat kepada Ye Yuan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Satu busur. Beberapa ribu siswa di alun-alun membungkuk ke arah Ye Yuan. Ekspresi Wang Song berubah beberapa kali, akhirnya masih membungkukkan pinggangnya dengan enggan. Di seluruh plaza, hanya Qin Tian saja yang berdiri diam. Alis Wen Yiyang berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Qin Tian, mengapa, kamu tidak bergerak? Wajah Qin Tian marah, kebencian di kepalanya meninggi. Ye Yuan memandang Qin Tian agak tertarik, sangat ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ye Yuan juga tidak pernah menduga pada awalnya bahwa menyerahkan bintang sundering sebenarnya masih memiliki efek sekunder semacam ini. Qin Tian ini tidak menempatkannya dalam pandangannya sama sekali saat itu. Tapi sekarang, dia harus membungkuk padanya. Dia mungkin sangat tidak rela, kan? Ekspresi Qin Tian berubah beberapa kali, dan dia berkata dengan keras, Lord Academy Head, Qin Tian tidak akan pernah mengolah pedang ini seumur hidup, tidak perlu membungkuk padanya. Ye Yuan agak terkejut. Dia tidak menyangka pria ini masih cukup tegas. Saat itulah Wen Yiyang mendengus dingin dan berkata, kamu tidak mengolah pedang ini. Tapi mungkinkah kamu bukan siswa Akademi Wu Meng? Anda berani menjamin bahwa klan Anda tidak akan mengolah pedang ini juga. Pendahulu menanam pohon untuk keturunan untuk menikmati keteduhan di bawah pohon. Teknik bela diri dan metode penanaman yang ditinggalkan oleh orang bijak masa lalu bermanfaat dari generasi ke generasi.
Apa yang benar, kamu tidak harus membungkuk. Petik 2. Buku-buku jari Qin Tian mengepal sampai pecah. Akhirnya, dia masih menundukkan kepalanya yang sombong dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Dia tahu bahwa hasil dari melanjutkan kontradiksi Wen Yi yang dikeluarkan dari Akademi Wumeng. Bahkan keluarga Qin tidak mungkin membandingkan yayasan dengan Akademi Wumeng. Dikejar, dia tidak akan mendapatkan pujian apapun. Melihat adegan ini, sedikit senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan. Orang ini masih mengirimkan pada akhirnya. Pada saat ini, Qin Tian baru saja selesai membungkuk. Mengangkat kepalanya dan melihat sedikit senyuman, rasa penghinaan itu langsung memenuhi dadanya. Busur kedua, Wen Yi yang berteriak lagi. Semua orang membungkuk lagi. Qin Tian merasa seperti dia akan meledak. Tapi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Ye Yuan sekali lagi. Busur ketiga, seluruh tubuh Qin Tian gemetar saat dia membungkuk sekali lagi. Upacara selesai. Saat suara Wen Yi yang jatuh, Qin Tian segera menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Hari ini adalah hari penghinaan yang ekstrim baginya. Dia dan Ye Yuan tidak bisa hidup di bawah langit yang sama, tapi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada musuh ini. Ini benar-benar sebuah tragedi. Setelah semua orang menghilang, Little Fatih Xie Jingyi menemukan Ye Yuan dan berkata dengan tawa liar, apakah Anda melihat ekspresi Qin Tian? Hahaha, baru saja, itu benar-benar membunuh Lord Fatih, aku. Tetapi saya tidak berani tertawa dan hampir mencekik luka dalam. Hahaha. Tawa Little Fatih seolah-olah tidak ada yang menarik serangkaian tatapan kosong. Para murid keluarga Qin semua menggunakan tatapan marah untuk melihat ke atas. Merasakan tatapan tidak bersahabat ini, Little Fatih terkekeh dan berkata, apa? Ingin memukul saya? Ayolah, ayo pukul aku. Hahaha, aku hanya ingin melihat penampilan kalian semua kesal melihatku, dan tidak bisa membunuhku. Petik 2. Ye Yuan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sejak kejadian terakhir kali, Pang ini sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Meskipun dia masih kepribadian Joker itu, dia tidak lagi lemah seperti sebelumnya tetapi menjadi sangat arogan. Bintang Sundering menjadi keterampilan akademi tertinggi secara alami menarik perhatian banyak siswa. Kekuatannya, semua orang telah menyaksikannya sebelumnya. Semua orang sangat menginginkannya. Tapi mereka hanya merasa kecewa setelah menghabiskan poin untuk ditukar bahwa teknik bela diri ini terlalu mendalam. Bahkan jika jurnal pribadi Ye Yuan sangat detail, pemahaman mereka juga sangat sulit. Semakin banyak Wen Yi yang mempelajari Sundering Stars, semakin dia terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa dengan wilayahnya, dia sebenarnya memiliki banyak kesulitan untuk memahami bidang tentang teknik bela diri ini juga. Tapi tanpa ragu, ini adalah teknik yang kuat untuk bela diri yang ekstrim. Ye Yuan tidak menahan diri. Sebaliknya, dia membuat banyak catatan. Hanya saja teknik bela diri ini memiliki beberapa area yang sesuai dengan canon Chaos Heavenspan. Tanpa mengolah metode kultivasi ini sebelumnya, ingin sepenuhnya memahami bintang Sundering sama sulitnya dengan naik ke surga. Wen Yi yang belajar dengan konsentrasi tinggi selama sebulan dan sebenarnya hanya mampu melepaskan 50% kekuatan Sundering Stars juga. Dia ingin maju selangkah lagi, tetapi dia tidak bisa melakukannya bagaimanapun caranya. Bab 1396-1396. Di lapangan terbuka, lebih dari selusin tokoh saat ini saling mengejar. Tepat di depan ada lemak kecil berbentuk bola. Siapa yang bisa kalau bukan Xie Jingyi? Tapi di belakangnya, ada lebih dari selusin orang dalam pengejaran. Lemak kecil itu gemuk, tampak canggung yang tak tertandingi. Namun, gerakannya sangat cepat dan gesit. Selusin orang itu tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa makan debu di belakangnya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan telah memberinya pil obat budidaya kelas surgawi selama ini. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan Xie Jingyi sudah berhasil menerobos groto mendalam. Ditambah dengan fakta bahwa ia berlatih ke tingkat ke-6 di Gua Rokuin, dan lebih jauh lagi, menumbuhkan salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, God Bewildering Step, teknik gerakannya hampir mencapai puncak di Groto Rilaun Realm. Bagi orang-orang ini untuk ingin mengejar dia, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sialan, cepat serahkan buah krim Crimson dan kami akan menghindarkanmu dari kematian. Sialan, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Berhenti, dasar gemuk, untuk benar-benar berani mengambil keuntungan dari situasi dan mencuri rampasan perang kita. Ketika ayahmu menangkapmu, aku pasti akan merobek-robekmu. Petik 2. Kelompok orang ini tidak dapat mengejar Xie Jingyi apapun yang terjadi.
Masing-masing dari mereka mulai mengutuk dengan jengkel. Aku berkata, kalian sudah mengejar Lord Fatih selama 3 hari dan malam, apakah kamu lelah atau tidak? Bukankah itu hanya buah krim crimson? Apakah perlu seperti ini? Xie Jingyi berteriak keras saat dia berlari kencang. 3 hari yang lalu, sekelompok orang saat ini dalam pertempuran sengit dengan 3 lipan raksasa yang sangat kuat untuk buah krim crimson ini. Sedikit lemak kebetulan lewat di sana. Melihat sekelompok orang di tengah pertempuran sengit, pikirannya bergerak, memanfaatkan keunggulan teknik gerakannya, menggesek buah krim crimson. Dengan ini, Little Fatih menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang di belakang memaksa 3 kelabang raksasa pergi dan mengejarnya dengan putus asa. Pengejaran ini berlangsung 3 hari 3 malam. Buah krim crimson adalah buah roh yang sangat langka, obat roh favorit seniman bela diri yang menyempurnakan tubuh. Little Fatih tahu bahwa Ye Yuan juga seorang seniman bela diri pemurnian tubuh. Terlebih lagi, kekuatannya cukup kuat, itu sebabnya dia punya ide. Bukankah itu buah krim crimson? Katakan dengan enteng, sialan kau gemuk, berhenti. Bagaimana Anda berlari lebih cepat dan lebih cepat? Petik 2. Liu Jin saat ini sedang mengutuk ketika dia melihat sosok muncul di depan Little Fatih, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Teman di depan, bantu kami hentikan lemak sialan itu. Nanti, masing-masing dari kami akan berbagi dengan Anda 3 batang obat roh. Hanya harus menghentikannya sebentar akan dilakukan. Liu Jin berteriak. Liu Jin dan teman-temannya tidak dianggap jauh dari Xie Jingyi. Selama dia menunda dia sebentar, mereka akan bisa menyusul. Pada saat itu, Little Fatih akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan dengan sayap. Adapun memberikan 3 batang obat roh yang dijanjikan atau tidak, itu akan tergantung pada suasana hati. Sedikit lemak secara alami melihat kedatangan juga. Tapi dia tidak khawatir dan malah senang, kakinya semakin cepat, berlari ke arah orang itu. Swoosh! Sosok Little Fatih melintas dan bersembunyi di belakang orang itu dengan gesit, dan sebenarnya tidak berlari lagi. Ketika Liu Jin dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ternyata kedua orang ini bersama. Otak gemuk kecil ini tidak akan manja, kan? Untuk benar-benar bersembunyi di balik pemula groto mendalam tahap akhir. Heh, aku tahu kamu akan datang dan menemukan. Lord Fatih memang tidak salah menilai. Sampah itu akan diserahkan kepada Anda. Lord Fatih dikejar oleh mereka selama 3 hari 3 malam dan aku kelelahan. Saya akan pergi dan istirahat dulu. Petik 2. Ye Yuan memegang kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan senyum tipis, tenang, serahkan padaku. Petik 2. Pada saat ini, Liu Jin dan yang lainnya tiba. Melihat Ye Yuan dengan senyum dingin, mereka berkata, nak, kekuatanmu juga ingin membela orang. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah saya memiliki kekuatan atau tidak? Tidakkah Anda tahu jika Anda datang dan mengukurnya? Liu Jin tertawa keras dan berkata, apakah semua orang mendengar itu? Pria mendalam groto tahap akhir ini ingin menilai kita. Petik 2. Hahaha, semua orang tertawa keras. Serang bersama, potong pang ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, lalu pergi menangkap lemak sialan itu. Liu Jin berteriak, memegang pedangnya dan maju. Menghadapi sekelompok besar pembangkit tenaga listrik groto mendalam, Ye Yuan tegas seperti batu. Ketika kelompok orang ini mendekat, pedang pembasmi jahat tiba-tiba menyerang, pedang langsung menyapu. Energi pedang yang cepat dan ganas membuat wajah Liu Jin dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Aduh, Liu Jin bereaksi cepat juga, langsung melakukan roll, nyaris menghindari bintang sundering horizontal ini. Beberapa orang di tengah jelas tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Karena tidak siap, sudah terlambat untuk menghindar. Tak berdaya, mereka hanya bisa menghancurkan liontin batu giok, sosok mereka langsung menghilang dari pandangan. Beberapa cincin penyimpanan jatuh dari tubuh mereka. Liu Jin memutar dan buru-buru merangkak berdiri. Melihat Ye Yuan, dia memiliki penampilan yang mirip dengan menghadapi musuh besar. Anak ini sangat kuat. Kami akan melakukan penjepitan 4 sisi dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Liu Jin berteriak. Dia mengangkat pedangnya dan baru saja akan bergegas ke depan, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya yang bergerak. Bahkan ada beberapa yang mundur beberapa langkah, berbalik dan langsung menyelinap pergi. Pasti bercanda, pedang itu barusan terlalu cepat dan ganas. Bukankah berkelahi dengan orang ini mencari kematian? Tidak bisa mengalahkan, itu berjalan secara alami. Kalian sekelompok orang yang pemalu. Pengkhianat, Liu Jin berkata dengan marah.
Liu Jin mengangkat pedangnya dan sudah bergegas untuk tidak jauh dari Ye Yuan, tetapi sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata kepada Ye Yuan dengan senyum tersanjung, "Haha, barusan, hanya bercanda dengan Lord Fatih." Hanya bercanda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu melakukannya sendiri? Atau biarkan saya melakukannya?" Petik 2. Ekspresi Liu Jin berubah dan dia berkata dengan malu, Aku akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Itu, jika aku menyerahkan cincin penyimpanan, bisakah aku tidak menghancurkan liontin batu giok?" Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Petik 2. Saat Liu Jin mendengar, sepertinya dia diberikan amnesti, buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tanah, lalu melarikan diri. Little Fatih benar-benar geli menonton di samping dan berkata dengan tawa yang tulus, "Hahaha. Sekelompok cucu kura-kura ini, baru saja, mereka masih memamerkan kekuatan mereka, mengapa mereka mengerut sekarang? Untuk berani menggertak Lord Fatih Anda tahu kehebatan saya sekarang, kan? Ye Yuan, habisi mereka semua." Petik 2. Tapi Ye Yuan mengabaikan Little Fatih dan berkata dengan senyum tipis, "Kalian juga, letakkan cincin penyimpanan dan tersesat. Bagaimana mungkin yang lain masih berani tinggal?" Masing-masing dari mereka meninggalkan cincin penyimpanan mereka, melarikan diri seperti kepulan asap. Mengenai Ye Yuan membiarkan mereka pergi, Little Fatih sangat tidak senang dan bergumam, "Lord Fatih ini, aku, dikejar oleh mereka selama 3 hari 3 malam. Anda benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja." Petik 2. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengumpulkan semua cincin penyimpanan itu, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu keras ketika melakukan sesuatu, kita akan selalu bertemu lagi. Bukankah begitu?" Petik 2. Mata Little Fatih berputar dan dia segera berkata dengan gembira, "Haha, kamu, orang ini, benar-benar busuk. Tapi, Lord Fatih, aku suka itu. Hahaha." Little Fatih mengambil buah krim crimson dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Ye Yuan, berkata, "Hal ini untukmu. Hanya buah cakrawala crimson, sekelompok ini benar-benar mengejarku selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, mereka bahkan kehilangan cincin penyimpanan mereka sendiri. Apakah itu layak atau tidak?" Haha. Petik 2. Ye Yuan menerima buah krim crimson, matanya menyala. Dasles pernah memberi Ye Yuan formula pil penyempurnaan tubuh sebelumnya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sudah mengumpulkan obat-obatan roh lainnya. Dia hanya kekurangan buah krim crimson ini. Dia tidak berharap bahwa dia mendapatkannya tanpa usaha apapun. Bab 1397-1397. Terima kasih banyak, saudaraku. Saya hanya membutuhkan ini. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Masih mengatakan ini denganku. Beberapa tahun ini, saya sudah makan dewa yang tahu berapa banyak pil obat Anda. Ingin sangat berterima kasih, saya bahkan tidak bisa cukup berterima kasih selama 10 tahun. Lebih baik bicarakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Little Fatih berkata tanpa peduli. Ye Yuan berkata, ada seorang pria yang kebetulan berada di dekatnya. Senang berurusan dengan itu bersama. Petik 2. Lemak kecil tercengang, tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan membawa Xie Jingyi dan terbang sepanjang jalan, diam-diam berjalan ke hutan lebat. Tiba-tiba, Ye Yuan membuat gerakan tangan yang diam. Kedua orang itu melambat dan diam-diam mendekat. Tidak jauh dari sana, suara pertarungan sengit datang. Little Fatih memusatkan matanya dan melihat ke atas, segera mengenali siapa orang yang saat ini dalam pertempuran sengit dengan seseorang. Itu adalah murid luar pengadilan keluarga Qin yang disebut Qin Yu. Dia adalah musim di depan Qin Shao. Tapi bakatnya jelas lebih rendah daripada Qin Shao, masih tersisa di pengadilan luar. Little Fatih menatap Ye Yuan, diam-diam melakukan gerakan usap tenggorokan. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, esensi surgawi di dalam tubuhnya berputar secara diam-diam. Tak lama, bak kecil berwarna daging muncul di telapak tangan Ye Yuan. Little Fatih terkejut, segera menyadari bahwa ini adalah bak. Hanya saja fungsi bak tidak terbatas dalam ragamnya. Dia juga tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Tapi dia melihat Ye Yuan bergumam pelan. Bak itu benar-benar terbang dari telapak tangan Ye Yuan dan terbang ke arah Qin Yu. Qin Yu saat ini berada di tengah pertempuran sengit dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melihat bahwa serangga sudah diam-diam menempel padanya? Selesai dengan ini,
Ye Yuan memberi isyarat pada Little Fatty dan berlari jauh. Meskipun bakat Qin Yu tidak bisa dibandingkan dengan para jenius sejati, kekuatannya juga tidak umum. Setelah pertarungan sengit, dia akhirnya memaksa pihak lain untuk menghancurkan Liontin Gioknya. Dia mengambil cincin penyimpanan yang dijatuhkan oleh pihak lain. Menyelidiki sedikit, wajahnya menunjukkan senyum puas. Apa yang kamu lakukan barusan? Apa gunanya bak itu? Little Fatty bertanya dengan tatapan ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya memberi mereka dosis obat mereka sendiri. Qin Yuanlong menanam bak jantung ibu anak yang menghubungkan saya dan masih berpikir bahwa saya tidak tahu. Ekspresi apa yang menurut Anda akan dimiliki Qin Tian ketika mereka menghabiskan banyak upaya tetapi menemukan orang-orang keluarga mereka sendiri? Petik 2. Bak menghubungkan anak ibu secara alami tidak ditemukan oleh Ye Yuan, tetapi ditemukan oleh Dasles. Dasles telah ada selama jutaan tahun, jadi apa yang tidak dia lihat sebelumnya? Qin Yuanlong berpikir bahwa itu mulus, tetapi di bawah pengawasan Dasles, tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Tidak hanya Dasles tahu bahwa ia menanam bak menghubungkan jantung ibu anak pada Ye Yuan, ia juga tahu metode untuk menyelesaikan ini dan mentransfernya ke orang lain. Mata Little Fatty bersinar dan dia berkata dengan senyum sinis, Ye Yuan, aku menemukan bahwa kamu benar-benar buruk. Ketika Anda merencanakan, itu membuat orang tidak mungkin untuk dijaga. Aku sudah bisa membayangkan ekspresi wajah Qin Tian sekarang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang tidak boleh memiliki niat jahat, tetapi juga tidak boleh tanpa hati-hati terhadap orang lain. Saya tidak menyakiti orang, tetapi saya juga tidak bisa dirugikan oleh orang lain, tidakkah Anda setuju? Petik 2. Fatty kecil juga merasakan hal yang sama ketika dia mengangguk. Saat itu ketika dia mendapat masalah besar, Ye Yuan langsung maju ke depan untuk menanggung kesalahan. Kode persaudaraan ini bukan yang bisa dilakukan siapapun. Oh, benar, siuer milikmu itu, apa yang terjadi? Saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya orang nomor 2 Akademi Wu Meng kami, keberadaan kedua setelah Qin Tian. Putri surga yang begitu bangga, dia bisa menyukaimu. Ye Yuan mengejek. Saat Little Fatty mendengar, dia marah dan berkata dengan sedih, tidak peduli betapa bangganya putri surga, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan jahat Lord Fatty. Kakak, petik 2. Ye Yuan sangat ingin tahu. Meskipun Lin Xiu itu sangat dingin dan bangga, dia jelas memperlakukan Little Fatty berbeda dari yang lain. Bahkan jika dia tidak terlalu peduli pada Little Fatty, dia juga tidak mendorongnya sejauh ribuan mil seperti yang lainnya. Di sela-sela ini sepertinya ada beberapa cerita di dalam. Mendengar Little Fatty berkata begitu, Ye Yuan merasa lebih bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Lin Xiu sudah memasuki Akademi Wu Meng selama beberapa ratus tahun. Dia jelas bukan sosok dalam generasi yang sama dengan Little Fatty. Tetapi di dunia seniman bela diri, usia yang sedikit ini tidak dihitung sebagai celah juga. Khususnya untuk pembangkit tenaga dewa alam, mereka semua milik orang muda. Paling-paling, Lin Xiu hanya bisa dihitung sebagai kakak perempuan Little Fatty. Apa yang sedang terjadi? Mari kita dengarkan. Ye Yuan memiliki rasa ingin tahunya juga muncul. Little Fatty berkata dengan ekspresi sombong, Sier dan aku bertunangan sebelum kita dilahirkan. Hanya saja dia dilahirkan beberapa ratus tahun lebih awal dari saya. Sekarang, saya mengejar jejaknya dan memasuki Akademi Wu Meng, bagaimana dia masih bisa lari? Tentu saja, semua ini berkat kamu. Ketika Siuer dan saya menjadi orang yang sukses, saya pasti akan berterima kasih dengan benar. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Tidak heran Lin Xiu sedingin es bagi Little Fatty, tapi dia juga tampak sangat terkejut. Jelas, dia memandang rendah Little Fatty di masa lalu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Little Fatty tidak hanya lulus ujian masuk, dia bahkan mengambil bagian dalam percobaan peleburan 100 kota. Selanjutnya, Ye Yuan juga melihat bahwa Lin Xiu tampaknya tidak terlalu membenci Little Fatty. Poin ini merupakan awal yang sangat baik. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa sosok muncul di hutan lebat. Itu tepatnya trio Qin Tian. Medan tempat ini bagus, ini cocok untuk penyergapan. Dia saat ini mendekati ke arah ini. Masih ada 1 jam perjalanan. Kami akan menyiapkan serangan di sini, menunggu dia masuk ke perangkap. Kata Qin Tian. Ya, kakak Qin Tian. Qin Pei dan orang lain merespons. Bocah ini licik dan licik, kalian tidak boleh mengungkapkan sedikit aura.
Ketika dia memasuki kisaran tertentu kill saya pribadi akan mengambil tindakan. Kalian berdua mendukung melalui tindakan terkoordinasi, mengerti? Petik 2. Qin Tian mengatur secara spesifik serangan itu dengan tertib, teliti dalam setiap detail. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang dengan sangat intens sebelumnya. Mulai dari saat Ye Yuan membunuh adik perempuannya, dia sudah memasuki daftar namanya yang harus dibunuh. Dan penghinaan yang Ye Yuan bawa kepadanya ketika dia memasuki Hall of Fame bahkan terkubur di dalam hatinya terus-menerus beberapa tahun ini, tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kali ini, dia harus membunuh Ye Yuan secara pribadi. Mengenai hal ini, dia tidak mengizinkan slip up. Mengatur posisi penyergapan, masing-masing orang menyembunyikan diri, seperti menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Melihat dari luar, itu benar-benar tidak bisa dibedakan. Merasakan anak ibu jantung menghubungkan bak semakin dekat dan lebih dekat, emosi Qin Tian menjadi bersemangat tanpa sadar. Pasti tenang, tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun. Qin Tian terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, membiarkan suasana hatinya tenang. Dengan kekuatannya, membunuh Ye Yuan hanyalah masalah melambaikan tangan. Tapi masalah ini sulit karena Ye Yuan memiliki liontin giok di tangannya. Ye Yuan hanya harus menghancurkan liontin giok dan dia bisa langsung berteleportasi ke altar. Oleh karena itu, dia harus membuat Ye Yuan tidak bereaksi, membunuh dalam satu pukulan. Jika dia lambat sedikit, upaya beberapa tahun keluarga Qin akan benar-benar sia-sia. Menutup, lebih dekat lagi, sedikit lagi dan saya akan memiliki jaminan yang cukup untuk membunuhnya. Tepat pada saat sosok Ye Yuan melangkah ke jangkauan, Qin Tian pindah. Dia melepaskan pedang ini dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Puff! Seberapa kuat pedang Qin Tian? Pedang ini melewati lautan kesadaran Ye Yuan tanpa perlawanan. Qin Tian sangat gembira di dalam hatinya. Akhirnya menghabisi orang ini. Bab 1398 banding 1398. Alis Qin Tian berkerut, tiba-tiba merasa bahwa itu agak salah. Dia tiba-tiba berbalik, tiba-tiba merasa bahwa pakaian yang dikenakan oleh orang itu agak akrab. Mengingat adegan dia baru saja membunuh lagi, orang itu, sepertinya Qin Yu. Kakak Qin Tian, membunuh orang yang salah. Ini Yu kecil. Petik 2. Tindakan Qin Pei dan Qin Zheng satu ketukan lebih lambat dari Qin Tian, tetapi melihat sedikit lebih jelas. Pedang Qin Tian barusan menanamkan semua kekuatannya. Itu sangat cepat, tidak berencana memberikan Ye Yuan kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Di bawah kecepatan yang begitu cepat, bahkan dia sendiri juga tidak melihat dengan jelas seperti apa pesta itu. Namun, duo Qin Pei belum sempat berteriak dan Qin Yu sudah mati. Suara gemetar Qin Pei duo tiba-tiba mengejutkan Qin Tian terjaga. Mustahil. Bagaimana mungkin itu Little Yu? Bagaimana mungkin Yu kecil? Paman Yuanlong dengan jelas menanam bak jantung ibu anak ke Ye Yuan. Kenapa? Kenapa itu Little Yu? Petik 2. Semuanya diatur dengan mulus. Tapi mengapa orang yang datang untuk membebaskan dirinya sendiri adalah Qin Yu? Qin Tian memeras otaknya dan tidak bisa memikirkan alasan juga. Sampai sekarang, dia tidak mau mengakui membunuh orang yang salah, fakta ini. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa dia benar-benar membunuh orang yang salah. Qin Pei dan Qin Zheng, dua orang, saling bertukar pandang, keduanya dengan tatapan bingung. Mereka juga tidak tahu mengapa kesalahan seperti itu akan terjadi. Qin Yu ini berbeda dari Qin Shao. Dia juga keturunan keluarga Qin, hubungan keturunannya sangat dekat dengan Qin Tian. Selanjutnya, hubungan Qin Yu dengan dia biasanya cukup baik juga, memanggilnya kakak Qin Tian depan dan belakang, sama sekali berbeda dari dingin dan bangga Qin Shao. Sekarang, dia sebenarnya secara pribadi membunuh adiknya sendiri. Hasil ini, Qin Tian tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Kakak Qin Tian, mungkinkah bahwa Ye Yuan mendeteksi bak jantung menghubungkan anak ibu Paman Yuanlong, lalu dengan sengaja mencangkokkannya ke Little Yu? Pada saat ini, Qin Pei tiba-tiba berkata dengan keras. Jelas, ini adalah situasi yang paling mungkin terjadi. Mustahil, keahlian Paman Yuanlong dalam bak dao telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan guru Thundercry tidak menyadarinya ketika dia menanam bak, jadi bagaimana mungkin Ye Yuan tahu? Selain itu, bahkan jika dia benar-benar tahu, bagaimana mungkin dia bisa mentransfer bak jantung anak ibu Paman ke Little Yu? Qin Tian berkata dengan marah. Justru karena dia sangat percaya diri dalam seni bak Qin Yuanlong bahwa Qin Tian akan melakukan pukulan membunuh begitu yakin.
Selanjutnya, ketika Qin Yuanlong menanam bak, bahkan Thundercry, ahli dewa asal ini tidak dapat mendeteksi hal itu. Bagaimana Ye Yuan, seorang pemula realem Grotto, mungkin menemukannya? Ledakan. Di bawah amarah Qin Tian, dia memukul telapak tangan, langsung menyapu sepotong ruang terbuka di hutan lebat. Meskipun dia tidak mau percaya, dia juga tahu bahwa ini adalah situasi yang paling mungkin. Kecuali, bagaimana di dunia Ye Yuan melakukannya membuatnya sangat bingung. Sial, 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 Ye Yuan, aku harus merobek anggota tubuhmu dari anggota tubuh. Petik 2. Qin Tian saat ini berubah dan menjadi sangat kesal dari mantan karakternya yang bangga dan menyendiri. Dia tidak dapat menerima bahwa pemula realem Grotto mendalam bermain-main dengan dia di telapak tangannya. Hall of Fame waktu itu seperti ini. Kali ini, masih sama. Perasaan menyesakkan yang terakumulasi di dadanya membuatnya hampir meledak. Dia jelas bisa membunuh Ye Yuan dengan lambaian tangan, tetapi perangkap pembunuhan yang direncanakan dengan cermat sebenarnya membuatnya membunuh adiknya. Hasil ini praktis membuatnya gila. Qin Pei dan Qin Zheng, mereka berdua diam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani bicara banyak juga. Mereka tahu bahwa Qin Tian sudah mencapai ambang letusan. Mereka tidak berani pergi dan memicu katalis ini. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Qin Tian akhirnya tenang. Hanya saja Qin Pei dan Qin Zheng merasa bahwa Qin Tian tampaknya lebih suram daripada sebelumnya. Mengubur Yu kecil, saya akan pergi dan menghubungi Paman Yuanlong, katakan padanya bahwa pembunuhan itu gagal. Kami akan pergi melakukan misi dulu. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat terus tidak muncul. Nada Qin Tian sedingin es, tidak mengandung jejak emosi. Di sudut tertentu dari dunia mistik, Qin Yuanlong tiba-tiba bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Baru saja, ia menerima berita yang ditransmisikan Qin Tian. Pembunuhan itu gagal. Ye Yuan melihat melalui Child Mother Heart menghubungkan baknya dan bahkan mentransfernya ke Qin Yu. Ini, bagaimana ini mungkin? Yuanlong, ada apa denganmu? Suara Thundercry terdengar pada waktu yang tidak tepat, mengganggu keterkejutan Qin Yuanlong. Tidak, ekspresi Qin Yuanlong tidak cukup alami. Mereka juga memiliki misi memanen obat-obatan roh ketika mereka memasuki dunia mistik. Tempat-tempat ini sangat berbahaya. Murid biasa tidak bisa datang. Hanya saja di sepanjang jalan, Thundercry seperti plester kulit anjing, menatapnya setiap saat, meninggalkannya tidak ada kesempatan untuk pergi sama sekali. Sebelumnya, Qin Yuanlong masih diam-diam mencibir di Thundercry. Dia sudah menanam Child Mother Heart menghubungkan bak, tetapi pihak lain tidak tahu. Tapi sekarang, semua cemoohan itu menjadi takjub. Ye Yuan tidak mati. Itu keponakannya, Qin Yu, yang meninggal. Karena itu baik-baik saja, energi spiritual dari daerah itu sangat kaya. Mungkin ada obat semangat. Ayo kita pergi, kata Thundercry. Ayo pergi. Qin Yuanlong berpura-pura muncul seolah-olah tidak ada yang salah dan mengikuti Thundercry pergi. Hanya saja dia sudah menyenggol otaknya untuk rencana untuk pergi. Waktu berlalu hari demi hari, berbagai tempat di dalam dunia mistik memainkan pertempuran dan pembunuhan di antara para murid berbagai kota. Tapi Ye Yuan bersembunyi di gua tersembunyi untuk menyuling pil emas satu transformasi mendalam. Satu pil emas transformasi mendalam adalah formula pil pemurnian tubuh yang diberikan Dasles kepada Ye Yuan. Dengan kekuatannya saat ini, pil Divine Tier 1 pada dasarnya tidak sulit. Dia menghabiskan setengah tahun upaya untuk meneliti formasi arai Gold One Transformation mendalam menyeluruh, akhirnya menyempurnakan pil obat ini beberapa hari yang lalu. Di dalam gua yang gelap, cahaya keemasan terpancar, menerangi seluruh gua seperti siang hari. Setelah 1 bulan penyempurnaan lagi, transformasi pertama Ye Yuan's Nine Transformations Golden Body akhirnya tercapai. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Yuan dibentuk seperti tubuh emas, seluruh tubuh menganggap warna emas, terlihat sangat aneh. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, cahaya memudar. Kulit Ye Yuan akhirnya pulih ke penampilan normal. Tapi tubuhnya yang berdaging saat ini dipenuhi dengan kekuatan. Ye Yuan punya perasaan bahwa sekarang, dengan hanya mengandalkan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, dia bisa bertarung dengan Qin Shao. Sayangnya, tubuhku yang berdaging belum menembus transformasi kedua. Kalau tidak, Atavism Dragon Soulku seharusnya bisa terbangun untuk kedua kalinya, kan? Ye Yuan merenung dengan agak menyesal. Kebangkitan pertama Ye Yuan Atavism Dragon Soul lebih cepat dari jadwal. Tetapi kebangkitan kedua ini terus gagal tiba. Tapi setelah mencapai dunia Heaven Span,
Ye Yuan juga menemukan bahwa bahkan salah satu teknik bela diri terpenting dari ras naga, suara Dewa Naga, juga tidak dianggap sebagai metode budidaya terkemuka di tempat ini. Langkah ini tidak mungkin seperti dulu di dunia Immortal Grove, yang selalu menang. Setidaknya, bintang Sundering yang saat ini dia pahami lebih dari besarnya lebih kuat dari suara Dewa Naga. Namun, suara Dewa Naga masih merupakan teknik bela diri yang sangat tajam pada akhirnya. Lebih jauh, begitu dia bangun untuk kedua kalinya, dia bisa langsung memahami kekuatan hukum hingga batas level kedua. Membantu dia untuk melompati kerajaan ke medan pertempuran juga tidak sulit. Sudah hampir waktunya. Saya juga harus keluar dan menyelesaikan skor. Ye Yuan perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu masuk gua. Bab 1399 banding 1399. Bab 1399 tantangan tanpa batas. Beberapa dari Anda berasal dari ibu kota Wumeng, kan? Kebetulan sekali. Serahkan cincin penyimpanan dengan patuh, lalu bunuh diri. Petik 2. Qiao Jie membawa serta 5 siswa Heavenly Feather Capital City dan mengepung 3 siswa dari Wumeng Capital City, dengan tampilan angkuh. Melalui beberapa bulan berkeliaran, mayoritas ibu kota semua dapat mengumpulkan sekelompok siswa mereka sendiri. Bagaimanapun, satu orang yang bertarung sendirian tidak bisa dibandingkan dengan angka. Terlepas dari ini, hubungan antara beberapa ibu kota cukup bagus. Mereka bahkan akan bekerja sama satu sama lain untuk berurusan dengan ibu kota lainnya. Tentu saja, beberapa orang yang menyendiri juga akan berkumpul bersama, membentuk satu kelompok kecil demi satu. Semua dalam semua, apa yang dilatih oleh percobaan peleburan kota 100 ini bukan hanya kekuatan siswa, tetapi lebih pada kemampuan bertahan hidup mereka. Dalam keadaan memastikan bahwa mereka tidak dihabisi, dan menghabisi orang lain. Qiao Jie kemudian bertanya dari banyak pihak dan akhirnya tahu bahwa Groto mendalam tahap akhir yang mematahkan pedangnya berasal dari Wumeng ibu kota. Sekarang, ketika dia melihat orang-orang ibu kota Wumeng, dia melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang ini. Ibu kota Wumeng kami dan ibu kota Surgawi Bulu masing-masing tinggal di jalur kami sendiri. Kami hanya akan menyerahkan cincin penyimpanan, mengapa ada kebutuhan untuk menekan orang? Kata seorang siswa dari Wumeng Capital City. Qiao Jie memiliki pandangan sombong ketika dia berkata, ingin disalahkan, salahkan orang itu bernama Ye Yuan. Siapa yang memintanya untuk memprovokasi Lord Qiao? Saya. Petik 2. Ternyata itu Ye Yuan. Orang ini benar-benar pembuat onar. Petik 2. Iya, orang ini berkeliling untuk menimbulkan masalah di Akademi Wumeng. Saya tidak berpikir bahwa berpartisipasi dalam percobaan peleburan kota 100, dia masih memprovokasi musuh di mana-mana. Petik 2. Kenapa orang itu tidak pergi dan mati? Saat ketiga orang mendengar bahwa Ye Yuan yang menarik musuh, amarah mereka membumbung entah dari mana. Di 100 Cities Smelting Trial, tabu terbesar adalah membuat musuh di mana-mana. Tapi Ye Yuan memprovokasi musuh di mana-mana. Tapi sekarang, mereka harus disalahkan. Ini secara alami membuat mereka sangat tertekan. Awalnya berpikir bahwa semua orang berasal dari akademi yang sama, tetapi kalian berbicara buruk tentang aku di belakangku. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, suara santai terdengar, membuat semua orang terkejut. Ekspresi Qiao Jie berubah. Suara ini, dia terlalu akrab dengannya. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Benar saja, Ye Yuan membawa sedikit lemak dan muncul di depan mata semua orang. Melihat Ye Yuan, Qiao Jie secara naluriah ingin lari. Tapi dia langsung melihat beberapa murid di sekitarnya, dan segera menjadi lebih berani di dalam hatinya. Hei, brengsek, kamu akhirnya muncul. Skor terakhir kali, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Qiao Jie berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Beberapa dari Anda, serahkan cincin penyimpanan Anda. Petik 2. Qiao Jie mencibir dingin dan berkata, kamu benar-benar sombong. Ada 6 dari kita hari ini. Mungkinkah Anda berencana bertarung 1 lawan 1? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika 1 ke 6? Sepertinya kamu ingin aku mengambil tindakan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung melepaskan Sundering Stars. Ekspresi Qiao Jie berubah drastis. Gerakan pedang ini tidak tahu seberapa kuat dari gerakan yang digunakan untuk berurusan dengannya saat itu. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa Ye Yuan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali saat itu. Langkah Ye Yuan ini sangat cepat. Qiao Jie tidak bisa menghindarinya. Dengan keengganan yang kuat,
dia menghancurkan Liontin Giok. Ye Yuan melirik orang-orang yang tersisa dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian ingin aku mengambil tindakan juga. Kekuatan Anda bahkan lebih buruk daripada miliknya. Jika aku melepaskan pedangku lagi, kalian mungkin tidak punya waktu untuk menghancurkan Liontin Giok. Petik 2. 5 orang yang tersisa semuanya putih sebagai lembaran. Bagaimana mungkin mereka masih berani menolak? Mereka menghancurkan Liontin batu giok mereka berturut-turut, membawa pergi. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, 20 cincin penyimpanan berlebih datang ke tangannya. Sepertinya membiarkan orang itu dulu benar. Setengah tahun ini, pria itu mengumpulkan cukup banyak cincin penyimpanan. Ini menyelamatkan saya dari sedikit masalah, Ye Yuan berkata dengan ekspresi puas. Ketika 3 orang Akademi Wumeng melihat Ye Yuan membasmi Qiao Ji 6 orang dengan lambaian tangan, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Ye Yuan tidak pernah bergerak dalam 6-7 tahun ini. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Pada saat itu, Ye Yuan mengalahkan Qin Shao, tapi dia tidak kuat hingga tingkat seperti ini. Ini hanya 6-7 tahun, dan kekuatan Ye Yuan sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Apa yang menggelikan adalah bahwa mereka masih berbicara tentang dia di belakang punggungnya sekarang, namun, itu didengar oleh Ye Yuan. Dengan ini, rasanya canggung. Kamu bodoh, tidak memihak rakyatmu sendiri dalam percobaan peleburan 100 kota ini, tapi kamu sebenarnya menyalahkan Ye Yuan. Sangat bodoh. Pengadilan peleburan 100 kota ini, jika Anda tidak memprovokasi orang lain, akankah orang lain tidak datang dan membunuh Anda? Sudahkah kalian semua tinggal terlalu lama di akademi? Semua otakmu menjadi lunak. Little Fatih maju dan menegur beberapa orang itu. Ini, kami tahu kami salah. Petik 2. Ekspresi beberapa orang itu sangat jelek, tetapi juga tidak tahu bagaimana mereka harus menyangkal, dan hanya bisa mengakui kesalahan mereka. Ye Yuan saat ini sudah tidak pada tingkat yang sama dengan mereka dulu. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan dingin, melihat karena menjadi sesama murid, kalian pergi. Tapi tolong aku lakukan sesuatu. Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka bertiga mirip dengan diberikan amnesti, dan buru-buru berkata, Apprentice Junior Brother Ye, jangan ragu untuk mengajar. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sebulan kemudian, aku akan menerima tantangan semua murid pelataran luar di Howless Ridge. Tidak ada batasan angka, tidak ada batasan metode. Kalian membantu saya untuk menyebarkan berita ini. Petik 2. Ekspresi 3 orang berubah, menarik napas dingin, menggunakan tatapan tercengang untuk melihat Ye Yuan. Ini, terlalu gila. Ye Yuan akan menantang jenius 100 kota dengan kekuatannya sendiri. Junior Apprentice Brother Ye, ini, terlalu berisiko, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, mengambil risiko atau tidak perlu Anda khawatir tentang itu. Anda hanya mengatakan bahwa saya memiliki beberapa ratus cincin penyimpanan di tangan saya. Selama mereka percaya diri, mereka bisa datang dan menantangku. Petik 2. 3 orang saling bertukar pandang, semua tercengang dengan takjub oleh kata-kata sombong Ye Yuan. Pengadilan peleburan 100 kota ini telah diadakan tanpa tahu berapa musim. Tidak ada yang bahkan sombong sampai tingkat untuk menantang semua murid elit 100 kota. Tapi dia, Ye Yuan, melakukan hal itu. Orang harus tahu bahwa meskipun percobaan peleburan ini disebut percobaan peleburan kota Hundred, ibu kota yang mengambil bagian jauh dari hanya 100 ibu kota. Pada kenyataannya, kota-kota yang ikut ambil bagian hampir 200. Setiap kota memiliki 30 orang yang ikut serta, yang juga dekat dengan 6.000 orang. Menurut rasio 1/2 dari murid-murid pelataran dalam dan murid pelataran luar, murid-murid pelataran luar hampir 4.000 orang. 4.000 orang ini semuanya adalah elit di antara elit di setiap ibu kota. Setiap orang adalah ahli yang sangat tangguh. Tapi sekarang, Ye Yuan ingin menantang 3.000 jenius ini dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak tahu apakah tindakan seperti itu harus disebut berani, atau mencari kematian. Ketika 3 orang sadar, Ye Yuan sudah lama hilang. Apakah kita benar-benar akan mengatakan itu? Orang ini, juga agak terlalu gila, kan? Petik 2. Tapi kekuatannya sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang Qiao Jie tadi. Dia jenius tak tertandingi dari ibu kota bulu surgawi. Kekuatannya mungkin tidak di bawah kekuatan Qin Shao. Bahkan dia tidak bisa bertahan melewati satu gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata, tidak ada batasan pada metode, tidak ada batasan pada angka. Satu orang yang menantang hampir 4.000 orang,
Hanya memikirkannya menakutkan. Petik 2. Karena dia bilang begitu, kita akan mematuhinya. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kita juga. Petik 2. Bab 1400 siapa yang dimainkan? Apakah kamu mendengar? Ada orang bodoh yang benar-benar ingin menantang semua jenius 100 kota di Howless Ridge. Petik 2. Bagaimana mungkin untuk tidak mendengarnya? Ini bukan berita yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang, ingin menyergap kita di tengah jalan, kan? Petik 2. Aku mendengar bahwa orang bodoh bernama Ye Yuan ini berasal dari ibu kota Wu Meng dan hanyalah groto mendalam tahap akhir. Petik 2. Groto tingkat akhir mendalam. Mengapa itu semakin tidak masuk akal? Untuk groto mendalam tahap akhir untuk dapat bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Dia masih memiliki kekuatan untuk menantang begitu banyak jenius. Petik 2. Tidak peduli apa, Howless Ridge pasti sudah sangat hidup sekarang. Kami lebih baik pergi dan melihatnya. Petik 2. Ini waktu 1 bulan, berita Ye Yuan mengedepankan tantangan untuk semua murid luar pengadilan di Howless Ridge menyebar seperti api. Beberapa orang menampiknya sambil tertawa. Tetapi beberapa orang masih tergerak oleh cincin penyimpanan di tangan Ye Yuan. Semakin banyak murid luar pengadilan saat ini bergegas ke Howless Ridge. Tidak lama setelah kelompok orang ini pergi, 2 siluet berjalan keluar dari hutan lebat. Tapi 2 orang ini adalah Qin Yuanlong dan Qin Tian. Qin Yuanlong berselisih dengan Thundercry selama beberapa bulan dan akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Keduanya bertemu di wilayah pengadilan luar ini. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan mendengar berita tentang Ye Yuan. Bocah ini benar-benar merajalela. Dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di bawah langit. Dia mungkin tidak tahu bahwa mereka yang berasal dari ibu kota yang kuat, banyak murid semuanya dengan sengaja menekan wilayah mereka untuk memahami kekuatan hukum. Mengenai tindakan arogan Ye Yuan, Qin Tian menanggapi dengan mencibir dingin. Pang ini memang sombong tanpa batas. Tapi tindakan mati-matian seperti ini, kita bisa memanfaatkannya, kata Qin Yuanlong sambil tersenyum. Dengan paman di sekitar, karena kita tahu keberadaan anak itu, dia pasti akan mati. Kata Qin Tian. Howless Ridge saat ini telah lama mengumpulkan sekelompok besar siswa. Ye Yuan berdiri di gunung, berdiri dengan kedua tangan di belakang, dengan sikap berdiri dengan bangga di bawah langit. Di sisinya, lebih dari selusin tokoh sudah mengelilinginya. Benar saja, yang pertama menemukan Ye Yuan adalah orang-orang ibu kota Zuoxiang. Gunakan pantatmu untuk berpikir dan kamu juga akan tahu. Zuoxiang Capital City dan Wu Meng Capital City adalah musuh bebuyutan. Setiap percobaan, mereka akan mengawasi siswa Wu Meng untuk membunuh. Kali ini, tentu saja tidak ada pengecualian. Petik 2. Saya mendengar bahwa Henning adalah orang nomor 1 di luar pengadilan Zuoxiang, sebuah eksistensi dengan harapan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia sendiri sudah sangat sulit untuk ditangani, apalagi 15 hingga 16 orang. Petik 2. Kamu Yuan orang ini terlalu tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi. Henning bukan yang terkuat. Jin Yu, ibu kota Yongdang, Qiu Suiseng dari Changjia Capital City, mereka adalah makhluk yang paling menakutkan. Petik 2. Henning adalah orang nomor 1 pengadilan luar Zuoxiang ibu kota. Hukum pedang daunnya telah mencapai tingkat ketiga dari surga lapis kedua pedang dao, kekuatannya sangat luar biasa. Tapi Zuoxiang Capital City mungkin tidak berbohong pada Henning sendirian. Para siswa di sisinya, masing-masing dan setiap dari mereka, kekuatan mereka tidak biasa juga. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah murid kota Wu Meng, dia membawa semua murid kota ibu Zuoxiang dan langsung bergegas pergi. Terhadap murid-murid ibu kota Wu Meng, mereka tidak pernah berhati lembut. Selain itu, mereka tidak pernah memperhatikan pertarungan 1 lawan 1. Ingin bertarung, semuanya bersama. Nak, kataku, apakah kamu berani, atau apakah otakmu tidak berfungsi dengan baik? Sepertinya anjing top Wu Meng ibu kota musim ini benar-benar sangat lemah, untuk benar-benar kalah di tangan Anda, bodoh ini. Haha, Henning berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, omong kosong. Jika kamu tidak bergerak, aku datang. Petik 2. Melihat sosok bergegas Ye Yuan, Henning berkata dengan jijik, hanya sedikit kekuatan ini. Untuk berani begitu sombong, saya bahkan berpikir bahwa Anda dapat membiarkan saya menikmati sepenuh hati. Petik 2. Menghadapi serangan Ye Yuan, Henning tidak mundur, tetapi malah maju, sosoknya menghilang dengan aneh. Pada saat yang sama,
orang-orang lain di ibu kota Zuoxiang juga pindah. Alasan mengapa Zuoxiang Capital City kuat bukan hanya karena kekuatan siswa mereka kuat, kerja sama mereka juga sangat dekat. Saat selusin orang ini bergerak, itu mirip dengan satu orang yang bertarung, sangat harmonis. Mendering, Henning bertukar gerakan pedang dengan Ye Yuan dalam sekejap, tapi dia terkejut sampai lengannya mati rasa, pedang panjangnya hampir terlepas dari tangannya. Ekspresinya berubah, sangat takjub di hatinya. Bagaimana bisa pedang kasual Grotto Profound tahap akhir memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mendering, mendering, mendering. Pedang Ye Yuan muncul seperti angin. Di bawah pengepungan lebih dari selusin orang, itu datang dan pergi dengan bebas, tanpa sedikit pun petunjuk untuk jatuh ke dalam kerugian. Dalam satu pertukaran, semua orang ibu kota Zuoxiang jatuh ke dalam goncangan hebat. Ekspresi Henning berubah ketakutan dan dia berkata dengan suara serius, semua jangan menyembunyikannya lagi. 9 energi pedang cakrawala, bunuh. Petik 2. Kelompok siswa Zuoxiang Capital City bekerja sama dengan mulus. Di bawah perintah Henning, pertarungan kelompok dalam segera disilangkan dengan energi pedang. Sinar energi pedang yang mengerikan menebas ke arah Ye Yuan. Kekuatan itu tidak buruk, sedikit menarik. Petik 2. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin ahli, Ye Yuan tampaknya tidak merasa dikenai pajak. Sebaliknya, ia tampaknya memiliki lebih banyak cadangan. Energi pedang 9 cakrawala Zuoxiang di ibu kota memang sangat kuat. Menampilkan gerakan dengan lebih dari selusin orang bergandengan tangan, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Hanya pertempuran seperti itu yang bisa membuat Ye Yuan menikmatinya. Pedang demi pedang menangkis Ye Yuan tampaknya dengan cara ceroboh. Sebenarnya, setiap pedang berisi maksud pedang dari Sundering Stars di dalamnya. Pemanfaatannya bintang Sundering saat ini sudah lama tidak terbatas pada memotong mengejutkan surga. Dengan setiap gerakan, melepaskan dan menarik sesuka hati. Dalam pertempuran skala kecil seperti itu, Ye Yuan praktis memanfaatkan niat pedang dari Sundering Stars hingga batasnya. Hanya saja pertempuran ini sama sekali tidak terjadi dalam pandangan orang luar. Henning, berhenti bermain. Apakah menyenangkan bermain-main dengan pemuda itu? Petik 2. Haha, kalian harus mengeluarkan sedikit kekuatan bagaimanapun juga. Kalau tidak, ketika orang lain melihatnya, mereka bahkan akan berpikir bahwa kalian bukan pasangan yang cocok untuk Grotto mendalam tahap akhir. Petik 2. Kapan ibu kota Zuoxiangmu bisa menyingkirkan kebiasaan buruk ini dan berhenti memainkan permainan kucing dan tikus? Di antara siswa Zuoxiang Capital City, mereka bisa merasakan posisi pihak lain melalui energi pedang 9 firma. Hence, dalam setiap percobaan, mereka bisa menemukan teman mereka yang tercepat. Mereka kemudian akan bergabung kembali menjadi tim yang kuat untuk menghancurkan lawan. Justru karena kekuatan keseluruhan mereka peringkat di antara yang terbaik dari 100 kota ini. Mereka juga sering mengepung lawan mereka dan tidak membunuh, memaksa pihak lain untuk menghancurkan liontin giok mereka sendiri. Ini adalah penghinaan terhadap lawan dan juga membuat banyak ibu kota yang lebih lemah mengertakkan gigi dalam kebencian. Poin ini, murid-murid Wumeng ibu kota merasa paling. Tapi, tidak peduli betapa marahnya mereka, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk ibu kota Zuoxiang. Kekuatan yang kuat sangat berubah-ubah. Hanya saja kali ini, sama sekali tidak terjadi. Henning tahu sakitnya sendiri. Ye Yuan ini benar-benar kuat hingga ekstrim. Semakin dia bertarung, semakin dia khawatir. Bocah ini dibudidayakan tidak tahu apa jenis teknik bela diri sesat. Sebuah gerakan pedang kasual berisi kekuatan yang luar biasa, mampu dengan mudah menghancurkan energi pedang 9 cakram mereka. Poin ini, orang luar tidak bisa memberitahu sama sekali. Hanya dengan merasakannya secara pribadi seseorang dapat mengalaminya. Justru karena itu sehingga semua orang salah mengira bahwa Zuoxiang Capital City, kebiasaan lama orang-orang ini berkobar lagi, sengaja bermain dengan Ye Yuan. Pada kenyataannya, itu adalah mereka yang dipermainkan oleh Ye Yuan. Mendering. Tiba-tiba, suara yang jernih keluar. Pedang panjang di tangan murid Zuoxiang Capital City langsung bergetar untuk terbang keluar. Dan gerakan pedang Ye Yuan berikutnya sudah dipotong seperti kilat.